Halo Bray, balik lagi dengan tukang clipping yang kali ini akan menginformasikan diusir Soeharto keluar istana. Soekarno tinggalkan banyak barang berharga, cuma satu yang digenggam. Peristiwa itu terjadi menjelang berakhirnya kekuasaan Soekarno. Tepatnya itu terjadi setelah pecahnya peristiwa G30S PKI tahun 1965 silam. Masa-masa pertengahan dekade 60-an memang seolah menjadi senjakala kekuasaan Soekarno. Pada masa itu, era kekuasaan Soeharto pun perlahan mencuat ke permukaan. Ada sebuah kisah menarik saat kekuasaan Soekarno berakhir. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe di channel Tukang Clipping. Saat itu, Soekarno dipaksa Soeharto untuk meninggalkan istana. Itu seperti yang dituliskan oleh Aji Nugroho dalam bukunya yang berjudul Selangkah Lebih Dekat dengan Soekarno yang diterbitkan tahun 2017. Saat meninggalkan istana kepresidenan, Soekarno meninggalkan sejumlah barang berharga, di antaranya berbagai kemeja favorit hingga arloji Rolex dan berbagai barang berharga lainnya. Meski demikian, ada satu barang berharga yang justru dibawa oleh Soekarno. Ketika meninggalkan istana kepresidenan, Bung Karno hanya membawa benda yang merupakan salah satu simbol dari 1001 kisah pengorbanannya untuk menyelamatkan bangsa Indonesia, tulis Aji Nugroho. Benda yang dibawa dan digenggam erat oleh Soekarno itu adalah bendera pusaka, sang saka merah putih. Bendera itu hanya dibungkus dengan kertas koran, tandas Aji Nugroho. Sementara itu, dalam kisah lainnya, Soekarno pernah diajak melarikan diri oleh para loyalisnya. Itu seperti yang ditulis dalam buku 80 tahun Sidarto Danusubroto, Jalan Terjal Perubahan dari Ajudan Soekarno sampai One Team Press Joko Widodo, terbitan Kompas tahun 2016 lalu. Dalam buku itu disebutkan, Detasemen Kawal Pribadi DKP yang mengawal Soekarno digantikan oleh Satuan Tugas Polisi Militer Angkatan Darat Satgas Pomad pada 16 Agustus 1967. Pergantian itu membuat Soekarno sempat down. Soekarno merasa kehilangan segalanya. Sebab DKP merupakan ring satu yang selalu menjaganya sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena Komandan DKP Ajun Komisaris Besar Polisi Manggil Martowijoyo sudah ditahan, Sudio dan beberapa perwira DKP bersama beberapa perwira Korps Komando Angkatan Laut, sekarang Marinir, KKO, sekitar 15 orang mengadakan rapat-rapat untuk merancang rencana melarikan Bung Karno dari tahanan, tulis Sidarto. Rapat itu mereka adakan di rumah seorang loyalis Soekarno, AKBP Utoro, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mereka meminta saya hadir dalam pertemuan tersebut, ungkap Sidarto. Menurut Sidarto, mereka mengundang dirinya karena menganggap dia adalah ajudan yang dekat dengan Soekarno. Mereka pun menyampaikan pesan untuk Soekarno, bilang pada bapak, daripada bapak meninggal dalam keadaan tersiksa seperti ini, lebih baik sama-sama kita, lanjut Sidarto. Sidarto pun menyampaikan hal itu kepada Soekarno. Sidarto pun merasa terkejut sebab dia sama sekali tidak menyangka Soekarno bersedia dilarikan diri dari tahanan. Bahkan Soekarno juga menyampaikan sebuah pesan. "Tok, kalau terjadi apa-apa dengan saya, beritahu Mega," kenang Sidarto menirukan ucapan Soekarno. Menurut Sidarto, Megawati Soekarno Putri pun akhirnya mengetahui rencana ini. Sayang, rencana tersebut akhirnya terbongkar. Penyebabnya satu hal, rencana melarikan Bung Karno terbongkar karena saya rasa yang mendengar konspirasi ini cukup banyak sehingga mudah tercium aparat intelijen, kata Sidarto. Akibatnya, Sidarto pun diinterogasi selama 4 tahun oleh tim screening kepolisian pusat dan tim pemeriksa pusat.
Sidarto dianggap sebagai penghubung Soekarno. Setiap ditanya tentang rencana ini, saya selalu membantah pernah lapor kepada Bung Karno. Saya ikut rapat 2 kali dengan mereka karena solidaritas saja, tanda Sidarto. Demikianlah Bray diusir Soeharto keluar istana. Soekarno tinggalkan banyak barang berharga, cuma satu yang digenggamnya, yang dilansir dari Tribunnews dan Kompas.com. Bagaimana pendapat kalian?